Halo kawan pajak, selamat datang di Ospek KPP Pertama Jakarta Kembangan. Ospek 086. Jangan salah kawan pajak. Ospek di KPP Pertama Jakarta Kembangan berbeda dengan masa orientasi. Ospek terkait dengan peraturan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan aplikasi. Ospek 086 adalah obrolan santai perpajakan yang pastinya akan menarik karena dipandu oleh penyuluh KPP Pertama Jakarta Kembangan yang sangat kompeten dan mengerti tentang aturan pajak. Dalam podcast kali ini bersama saya Neneng Astuti, kita akan ngobrol santai terkait dengan peraturan yang baru terkait peraturan PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Jangan kedua dulu. Bersama narasumber yang asik dan kompeten tentunya, obrolan ini akan sangat bermanfaat terkait peraturan baru kita diskusikan bersama yang sangat menarik. Penasaran? Kita akan membahas apa? Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Rian Saliamir dan Mas Andre Noval. Halo Kalia dan Kak Noval. Halo Kak Neneng, sehat, alhamdulillah. Semangat sekali hari ini ya. Alhamdulillah. Kawan pajak, Kalia ini adalah penyuluh pajak pertama. Dan untuk Kak Andre Noval adalah asisten penyuluh pajak. Baik kawan pajak, sambil menikmati pagi hari yang cerah hari ini, kawan pajak kita bersama Kalia dan Kak Noval untuk pemotongan PPh pasal 21 selama ini kan berpedoman pada Per-16 ya Kalia ya? Betul sekali. 2016. Namun saat ini terjadi perubahan mengenai pemotongan PPh pasal 21, yaitu dengan PMK 168 tahun 2023 ya? Ya, betul sekali. Ya. Bisa dijelaskan untuk substansi apa saja kalian terkait peraturan ini? Silakan kalian ladies first. Oh, ladies first nih, Kak Neneng ya? Iya. Baik saja Kak Neneng, kita nih ngobrol ya di pagi hari ini. Kebetulan bulan Ramadan nih, Kak Neneng ya. Jadi kita ngobrolnya tanpa minum teh nggak apa-apa lah ya. Karena kita juga ngobrolnya bahannya asik nih Kak Neneng. Masih lagi asik-asiknya diobrolin. Kawan pajak, ini tuh kita lagi ngobrol terkait PMK 168 ya tadi ya Kak Neneng ya. Tadi Kak Neneng menanyakan gimana sih substansinya. Substansi kenapa sih bisa ada PMK 168 ini. Nah, kawan pajak saya coba jelaskan ya. Jadi Kak Neneng, tadi kan katanya sekarang ada aturan baru nih PMK 168. Nah, itu tuh adalah amanah. Jadi amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan kawan pajak ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, amanahnya itu berupa peraturan pemerintah, diturunkanlah nih peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 kawan pajak ya Kak Neneng. Kemudian berdasarkan PP 58 tahun 2023 itu dibuatlah petunjuk pelaksanaannya. Nah ini nih petunjuk pelaksanaannya PMK 168 ini. PMK 168 tahun 2023 kawan pajak ya. Nah apa aja substansinya? Itu ada substansi-substansi penting ya, pokok-pokoknya. Yang pertama itu terkait simplifikasi penghitungan ataupun pemotongan PPh pasal 21 selain masa pajak terakhir. Nah, jadi kalau tahun pajaknya nih, Januari sampai Desember nih Kak Neneng ya, berarti akan ada penggunaan tarif efektif untuk penghitungan pajak dari Januari sampai November. Nah, itu simplifikasi pertamanya, substansi pertamanya tuh. Kemudian yang kedua itu terkait penggunaan tarif pasal 17 untuk penghitungan setahunnya. Setahunnya. Jadi kawan pajak tetap ada nih dipakai tarif pasal 17 ayat 1 ya Undang-Undang PPh itu tetap kita gunakan untuk penghitungan setahun. Nah, kemudian substansi yang ketiga tapi paling penting nih untuk diketahui kawan pajak bahwa penerapan kebijakan ini PMK 168 sama sekali tidak menambah beban pajak untuk para pegawai. Karena penghitungan setahunnya itu sama Kak Neneng. Iya, jadi sama-sama aturan yang kemarin. Jadi sisa penyesuaian di selain masa pajak terakhir penghitungannya. Nah, seperti itu ya kawan pajak Kak Neneng. Iya. Nah, itu tadi substansi dari diterbitkannya PMK 168 tahun 2023 ya kawan pajak. Selain substansi yang sudah diterangkan oleh kalian tadi kawan pajak, pastinya peraturan yang diterbitkan ini juga mempunyai tujuan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bisa kan Noval jelaskan tujuan perpajakannya? Baik Kak Neneng, terima kasih. Jadi begini kawan pajak, ini kan ada aturan terbaru. Tentu saja dengan adanya aturan baru ini bisa memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi adanya PMK 168 tahun 2023 ini
diharapkan ada beberapa tujuan nih. Yang pertama adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak, pemotong pajak atau pemberi kerja dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21. Nah, sehingga dapat melakukan adanya kemungkinan salah hitung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan yang kedua nih, memudahkan penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan kebenaran pemotongan PPh-nya atau semacam check and balance ya dari pegawai kepada pemberi kerjanya. Kemudian yang tujuan ketiga adalah memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atau penghitungan wajib pajak. Nah, dengan demikian adanya ketiga tujuan tadi diharapkan sistem administrasi perpajakan kita menjadi efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong ketercapaiannya ya wajib pajak lebih patuh seperti itu. Luar biasa sekali, Kak Novel, terima kasih. Wah, benar-benar ya, kalian dan Kak Novel, dari wajib pajak itu berusaha memenuhi tata kelola perpajakan atas pemotongan PPh pasal 21 sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, baik Kak, tadi sudah dijelaskan mengenai substansi dan tujuan ya dari PMK 168 tahun 2023 ini kali ya. Ya, kalian bagaimana diatur mengenai pemotong pajak dan penerima penghasilan, bisa dijelaskan kalian siapa yang termasuk pemotong dan siapa yang termasuk penerima penghasilan? Siapa yang termasuk pemotong, siapa yang penerima penghasilan nih? Kita Kita nih penerima penghasilan. Jadi kawan pajak di PMK 168 ini sangat jelas ya Kak Novel ya. Dijelaskan mulai dari istilah-istilah yang digunakan, apakah itu pegawai tetap, bukan pegawai, itu dijelaskan juga ya Kak Novel ya, termasuk ini nih yang tadi ditanyakan oleh Kak Neneng. Siapa sih pemotongnya, siapa penerima penghasilan. Nah, baik kawan pajak untuk pemotong itu di PMK 168 dijelaskan yang menjadi pemotong PPh pasal 21 yang pertama itu tentu saja pemberi kerja ya. Pemberi kerja itu bahasa aturannya. Kalau bahasa umumnya apa ya Kak Novel ya? Perusahaan, tempat kerja ya. Benar. Instansi kalau seperti. Nah kita instansi, nah benar. Jadi pemberi kerja ya kawan pajak, baik itu badan maupun itu orang pribadi. Kemudian yang kedua instansi pemerintah, itu pemotong juga. Kemudian dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial, itu kan motong PPh 21 juga dari dana pensiunnya. Nah, jadi dia pemotong. Kemudian satu lagi penyelenggara kegiatan, nah, itu juga adalah pemotong yang dijelaskan di PMK ini. Kemudian siapa penerima penghasilan? Penerima penghasilan, nah kami ini kita semua ini penerima penghasilan yang bekerja ya. Jadi yang pertama tuh kalau dikategorikan, yang pertama pegawai tetap, kemudian pensiunan, anggota dewan komisaris. Nah kemudian ada istilah juga bukan pegawai ya kan Novel ya. Kemudian pegawai tidak tetap. Nah itu juga penerima penghasilan tuh. Kemudian peserta kegiatan, lalu peserta program pensiun, nah yang masih berstatus pegawai. Kemudian ada juga istilah mantan pegawai nih, mantan pegawai. Itu kan Neneng. Semoga nggak baper ya. Jangan baper, mantan pegawai ini. Oke, kan Neneng. Sudah terperinci sekali ya yang masuk dalam pemotong dan penerima penghasilan di PMK 168 ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya, siapa yang memotong dan siapa yang potong ya. Betul. Ya, untuk tarifnya sendiri kan bermacam-macam ya. Kali ya. Boleh Bu, Kak Novel dijelaskan tarif PPh pasal 21 yang masuk dalam peraturannya. Oke Kak Neneng. Tarik nafas dulu, Nov. Ini nggak terlalu panjang kok untuk penjelasannya. Hanya ada 3 tarif pajak. Jadi kawan pajak, di sini ada 3 tarif ya yang diatur dalam PMK 168 tahun 2023. Yang pertama adalah tetap nih tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Nah, tarif yang digunakan di sini adalah tarif progresif bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu mulai dari 5%, 15%, 25%, 30%, dan yang terakhir ada tambahan 35% bagi yang sudah penghasilan di atas 5 miliar dalam 1 tahun. Kemudian tarif yang kedua adalah tarif efektif bulanan. Nah, tarif efektif bulanan ini dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada TER ini apa ya? Tarif efektif rata-rata ya? Iya, tarif efektif rata-rata. TER A ini bagi yang memiliki PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk yang kategori
TK 0 atau di sini masih status single, belum nikah, belum ada tanggungan. Kemudian ada TK 1 belum nikah tapi ada tanggungan. Entah siapa yang ditanggung ya bisa. Yang penting ada tanggungannya ya, tanggungan. Itu sesuai yang di SPT-nya biasa kan ya? Kayaknya kawan pajak udah pada tahu istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah statusnya K1 atau menikah dengan satu tanggungan. Itu menggunakan tarif efektif rata-rata yang A, kategori A. Kemudian tarif efektif yang kedua, tarif efektif rata-rata yang kedua atau tarif efektif rata-rata B bagi yang memiliki penghasilan tindak kena pajak atau PTKP untuk status TK dengan 2 tanggungan atau TK2. Kemudian status kawin dengan 1 tanggungan atau K1. Kemudian TK dengan 3 tanggungan, TK3, dan juga K dengan 2 tanggungan. Kemudian yang ketiga, kategori ketiga yaitu tarif efektif rata-rata C atau TER C. Ini bagi yang memiliki PTKP adalah K3. Jadi nanti untuk sederhananya sih, untuk yang kategori TER A ini bagi yang PTKP-nya depannya itu angka 5. Jadi 54 juta, 58 juta gitu. Biar gampang hafalnya gitu ya. Gampang hafalnya nanti kan. Kemudian yang tarif B, nanti yang angka depannya adalah 6. Jadi untuk contohnya tadi adalah K1. K1 berarti kan dia 63 juta. Kemudian ada juga K3 63 juta nanti seperti itu. Kemudian tarif yang C untuk PTKP yang angka depannya adalah 7, yaitu K3 itu 72 juta. Kemudian tarif yang ketiga di PMK 168 adalah tarif efektif harian. Selain tadi ada efektif bulanan, ada juga yang namanya tarif efektif harian. Nah, ini dibagi 2 kategori. Pertama, bagi yang memiliki penghasilan bruto sampai dengan 450.000, nah ini tarif efektifnya adalah 0%. Jadi bukan berarti tidak dipotong ya, tapi tarifnya 0%. Harus bisa dibedakan ya. Kemudian yang kedua, bagi yang memiliki penghasilan bruto di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta, nah nanti ada tarif efektif hariannya adalah sebesar 0,5%. Jadi nanti kalau ini sih gampang ya untuk harian ya, antara di bawah 450.000 dan 450.000 sampai dengan 2,5 juta. Nanti menggunakan tarif efektif harian yang 0,5%. Nah itu tadi Kak Neneng dan kawan pajak untuk 3 jenis lapisan tarif di PMK 168 tahun 2023. Terima kasih Kang Nova. Kang Nova sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis tarif tadi ya dalam pemotongan PPh pasal 21. Apakah tarif tersebut bisa digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 bagi jenis penerima penghasilan, bagi semua jenis penerima penghasilan? Boleh kalian dijelaskan lebih detail lagi mengenai siapa yang dapat menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 atau tarif efektif dalam pemotongan PPh pasal 21? Silakan kalian lebih detail lagi nih. Lebih detail lagi nih, Nom. Aku berdiam dulu nih. Karena kita harusnya lebih panjang nggak bisa nyeruput kita nih, Nom. Jadi berdiam aja ya. Oke, Kak Neneng dan kawan pajak, tadi udah dijelasin oleh Kak Noval, ada beberapa jenis tarif ternyata yang dibahas di PMK 168 ini. Penggunaannya seperti apa? Nah, saya coba untuk lebih detailkan lagi karena sebenarnya ternyata dalam suatu kondisi itu tidak harus sesuai dengan jenis pekerjaannya, jenis penghasilannya, penerapan tarifnya seperti itu ya Kak Noval ya. Nah, yang pertama tadi yang dibahas adalah TER bulanan, kawan pajak ya, TER bulanan. TER bulanan tadi udah dijelasin ada 3 jenis dan itu ada tabelnya ya Kak Noval ya. Iya, perlu dihafal nggak itu Kak Noval? Silakan. Banyak banget kan ini kalau mau dihafal. Tapi tidak wajib untuk dihafal. Ditempel aja kawan pajak. Itu hanya untuk ngecek aja kan Kak Noval ya. Nah, baik kawan pajak, untuk TER bulanan diterapkannya pertama kepada pegawai tetap dan pensiunan, kemudian PNS, TNI, Polri. Nah, itu diterapkan TER bulanan pada penghitungan selain masa pajak terakhir. Jadi kalau tahun bukunya itu Januari sampai dengan Desember, nah berarti digunakannya untuk Januari sampai November TER bulanan itu. Untuk tadi pegawai tetap, kemudian PNS, TNI, Polri. Kemudian yang pakai TER bulanan siapa lagi? Anggota Dewan Komisaris yang dapat penghasilan tidak teratur. Itu juga pakai TER bulanan juga, motong PPh 21-nya.
Kemudian tadi jenis tarif yang kedua yang dijelasin oleh Kak Nova adalah TER harian ya. Nova ya. Nah, TER harian kapan dipakainya? TER harian itu digunakan pada pegawai tidak tetap. Kalau diberikan penghasilannya tidak secara bulanan, ya kan? Tidak secara bulanan. Jadi kalau dibayarkannya mingguan atau 2 mingguan, pokoknya tidak bulanan, pakainya TER harian ini. Nah, nanti penerapan tarifnya pakai yang mana? Dilihat lagi tadi ada intervalnya ya Kak Noval ya. Nah, jadi pakai TER harian jika penghasilan yang diterima itu antara 0 sampai 2,5 juta per hari. Itu pegawai tetapnya. Kalau udah di atas 2,5 juta per hari, nah kita melangkah nih ke tarif yang ketiga. Tarif ketiga ternyata di PMK 168 masih kita pakai tarif pasal 17 Undang-Undang PPH kan Neneng. Masih kepake. Masih kepake. Jadi tidak sia-sia hafalan yang dulu masih kepake nih. Dipakainya kapan? Tarif pasal 17 pertama tadi kepada pegawai tetap, pensiunan, PNS, TNI, Polri untuk hitungan setahunnya masa pajak terakhirnya. Jadi penyesuaian dari Januari sampai Novembernya. Setahun tetap pakai tarif pasal 17. Kemudian yang kedua yang pakai lagi apa? Peserta kegiatan kawan pajak ya, itu masih pakai tarif pasal 17. Kemudian peserta program pensiun atas dana pensiun yang ditarik di awal. Nah, itu pakai tarif pasal 17 ini juga, kan Neneng? Iya, benar. Kemudian pegawai tidak tetap. Tadi kan pegawai tidak tetap dibayar bulanan kan ya? Atau penghasilannya masih di bawah 2,5 juta per hari. Nah, kalau dia sudah di atas 2,5 juta per hari, meskipun dia tidak dibayar bulanan, pakainya tarif ini. Pasal 17. Kemudian satu lagi, kepada bukan pegawai. Kepada bukan pegawai pakai tarif pasal 17. Tidak ada lagi berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Pokoknya bukan pegawai pakai tarif pasal 17. Seperti itu kan Neneng. Aduh, aku menghela nafas dulu ya. Kalau ada yang dibayar jam-jaman gimana? Jam-jaman berarti ya tetap bukan bulanan dong ya. Bukan pegawai, jadi tetap ya. Oke. Berarti kan pajak semua harus bisa membedakan ya kategori penerima penghasilan. Ini masuk kriteria yang mana? Apakah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai dan seterusnya? Tadi seperti sudah dijelaskan tadi ya, penerima penghasilan dan tarif yang digunakan bahwa penerima penghasilan bukan pegawai menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 ya Kak ya. Betul. Tidak menggunakan tarif efektif atau tarif ini. Iya, betul. Itu kalau pajak juga bertanya, apa ini bedanya dengan ketentuan yang lama? Mungkin Kak Noval bisa menjelaskan. Noval aja, Noval. Apa perubahan penghitungan PPh pasal 1 bagi yang bukan pegawai ini, Kak Noval? Baik Kak Neneng. Gantian Nov, aku istirahat dulu. Iya, silahkan kalian istirahat dulu ya. Baik. Jadi gini Kak Neneng dan kawan pajak semuanya, tentu saja ada perubahan ya di PMK 168 ini terkait dengan penghitungan pemotongan PPh pasal 21. Jadi di sini terutama untuk yang statusnya bagi bukan pegawai. Bukan pegawai ini bisa jadi dia sebagai tenaga ahli, dokter, notaris, kemudian pengacara itu sebagai tenaga ahli. Kemudian dan juga bukan pegawai itu untuk seniman, artis itu masuk bukan pegawai juga. Pekerjaan bebas gitu ya? Pekerjaan bebas ya, atlet juga dia. Atlet juga. Kemudian pengajar yang berles bimbingan itu masuk bukan pegawai juga. Jadi di sini untuk yang bukan pegawai, jika di aturan lama itu kan ada ketentuan untuk penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, dan juga nanti ada akumulasi untuk penghitungan PPh-nya. Tapi di aturan terbaru ini untuk terkait dengan statusnya berkesinambungan dan tidak berkesinambungan itu ditiadakan. Otomatis dengan tidak adanya kesinambungan maupun tidak kesinambungan, berarti yang per bulannya juga tidak ada lagi untuk tarifnya yang akumulatif. Jadi tetap langsung bruto per bulannya saja langsung dikalikan dengan tarifnya seperti itu. Cuma satu cara aja ya, satu cara. Jadi nggak perlu dijumlahkan bulan sebelumnya dengan bulan ini, tarifnya juga progresif, nggak perlu. Jadi hanya 1 bulan. Lebih enak sih kalau kayak gini ya kan Noval ya, nggak bingung. Lebih sederhana sebenarnya bagi pemotongnya. Baik. Nah, jadi berubah juga ya kan Noval ya ketentuan untuk kan pegawai ya yang kawan pajak ya. Baik. Kawan pajak untuk lebih jelasnya dan agar ada gambaran bagi kawan pajak atas penjelasan disampaikan oleh Kak Ria dan Kak Noval mengenai tarif-tarif PPh pasal 21, terus ya misalnya yang terhadap tarif-tarif tersebut, mungkin kalian bisa memberikan ilustrasi kali
contoh perhitungan Kerjaan apa nih Kak Neneng? Silahkan ilustrasi nih, ada angka-angkanya, ada nominalnya ini. Oke. Aduh, kawan pajak dan Kak Neneng, kita akan berbicara agak banyak. Jadi gini kawan pajak ya. Ada banyak sebenarnya contoh-contohnya di PMK 168. Kawan pajak juga bisa cek and recheck lagi ya di aturannya. Ini aturannya bisa dicek di Google juga kan? Karena kalau bisa diunduh ya. Di eksternal ada OTEK itu ya. Ada OTEK juga, iya. Nah, itu di lampirannya itu ada banyak sekali contohnya. Kita bahas beberapa aja di sini ya, kawan pajak. Contoh pertama yang paling sering digunakan ya untuk para pegawai tetap nih contohnya. Misal nih Kak Neneng ya, ada nih Tuan A di sebuah perusahaan, anggap aja perusahaannya PTD lah ya. Nah, dia itu sebagai pegawai tetap nih perusahaan itu. Kemudian Tuan A misal di anggaplah bulan Februari lah ya, atau bulan Januari aja, bulan awal. Misalnya di bulan Januari dia dapat tuh penghasilan rutin di bulan itu 10 juta. 10 juta. Nah, status PTKP-nya itu anggaplah K0. Nah, K0 ya. Jadi kalau dijelasin Kak Noval bahwa kalau TER itu kita melihat PTKP kan Kak Noval ya. Nah, setelah itu pemberi kerjanya perusahaan PTD ini mau motong nih bulan Januari berapa sih Tuan A ini dipotong PPh pasal 21-nya. Nah, caranya itu meskipun nanti base system, tapi cara ngeceknya seperti ini. Cara ngitung PPh pasal 21 untuk bulan Januari gampang aja. Penghasilan bruto di bulan tersebut dikalikan tarif efektif rata-rata dengan jenis penghasilan, jumlah penghasilannya 10 juta, kemudian PTKP-nya K0 itu dicek berapa tuh TER-nya. Oh, ternyata TER-nya 2%, tarif efektif rata-ratanya 2%. Langsung aja dikali 10 juta kali 2%, 200.000. Nah, jadi 200.000 untuk pemotongan di bulan Januari. Nah, misal nih Kak Neneng ya, di bulan Februarinya dia dikasih bonus nih sama perusahaannya. Jadi dikasih bonus, aku juga pengen bonus. Jadi dikasih bonus. Oh, bulan Maret. Oke, Kak Noval. Ini bulan Maret tapi udah. Misal nih, Tuan A di bulan Februari dia nerima bonus dikasihnya berapa ya? 20 juta aja ya misal. Dikasih nih 20 juta sama perusahaan. Berarti total penghasilan di bulan Februari berapa tuh? 10 tambah 20, 30 ya. Jadi ditotalin sama bonusnya di bulan Februari itu kawan pajak ditotalin semua rutin dan bonus. 30 juta nih Kak Neneng. Otomatis TER-nya berubah kan Kak Noval ya? Pasti berubah karena jumlah penghasilannya naik dari 10 juta ini 30 juta. TER-nya akan naik kalau dicek di tabel nih 12% ya? 12% TER-nya jika 30 juta penghasilannya dengan PTKP K0. Sisa dikali aja 30 juta dikali TER 12% dapatlah PPh-nya 3,6 ya? 3,6. Ini kalkulator. Bulan Februari ya. 3,6. Jadi bisa jadi berbeda. Bulan Januari ternyata dia PPh 21-nya tadi 200.000 ya. Dapat bonus akan berubah tuh di bulan Februari. Kelihatan kan? Udah kelihatan tuh bedanya Kak Noval. Beda dengan yang ketentuan lama ya. Betul, kalau ketentuan lama. Ya. Benar. Jadi bisa jadi setiap bulan akan berbeda tergantung jumlah penghasilannya di bulan tersebut kawan pajak. Itu untuk pegawai tetap. Kemudian ada case pegawai harian misalnya nih. Anggaplah pegawai harian. Misal Tuan B lagi ya. Tuan B, misal Tuan B ini adalah pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap di sebuah perusahaan, dia dibayarnya tidak bulanan. Anggap saja mingguan. Seminggu dia dibayar. Setiap seminggu dia dibayar. Dibayarnya itu sekitar 2 jutaan ya, 2.250.000 anggaplah ya. Nah, jadi kalau dibagi misal 5 hari kerja aja, dibagi 5 berarti 450.000 ya. Nah, 450.000 itu berarti karena pertama dia tidak dibayar bulanan, berarti kita ngecek TER harian. TER hariannya 450. Oh, 0 sampai 450 itu TER hariannya 0%. 0%. Jadi tidak ada PPh 21-nya, tapi tetap harus dibuat bukti potongnya kan Noval. Nah, seperti itu ya kawan pajak ya. Kemudian satu lagi nih Kak Neneng ya, boleh ya satu lagi. Jangan banyak-banyak. Nanti kawan pajak tuh sekarang Noval ya. Ini apa tuh dia kawan pajak udah pada pintar. Sisa buka aturan cek lampirannya banyak banget. Ke Mbah Google ya. Langsung ke Mbah Google. Kita ngasih ini beberapa contoh biar tadi penjelasan kita nempel. Nah contoh terakhir nih Kak. Contoh terakhir. Misal ini untuk
penggunaan tadi tarif pasal 17. Nah, jadi tadi kan udah contohin per bulanan, per harian, ini untuk pasal 17-nya. Nah, pasal 17 tadi kan kita pakainya salah satunya untuk bukan pegawai nih. Misal tadi Novel contohin dokter. Misal Tuan C lagi nih. Tuan C itu anggaplah bukan pegawai di sebuah perusahaan. Dia bulan Januarinya diberikan penghasilannya itu misal berapa ya? Anggaplah 50 juta ya. 50 juta. Bulan ya? Iya, dia tetap per bulan. Jadi dia dicek per bulan. Nah, misal nih, anggaplah 60 juta, misal, biar gampang dibagi duanya. 60 juta nih di bulan Januari, si Tuan C ini diberikan penghasilan. Berapakah PPh 21-nya bulan Januari? Jadi bulan Januari anggap dia dikasih 60 juta, kemudian bulan Februari dikasih 80 juta. Kalau dulu ada yang namanya berkesinambungan di totalin kan, sekarang enggak lagi kan Neneng. Jadi Januari dihitung sendiri. Januari tadi tarif pasal 17 itu adalah 50% untuk dapat DPP-nya, penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Jadi langsung aja 60 juta kali 50% kali tarif pasal 17. Kalau kena lapis pertama berarti 5% ya, maksudnya? 5%. Jadi tadi 60 juta kali 50% kali 5%, hitung dulu no. 30 juta dikali 5%. Berapa tuh? Berarti sekitar 1,5. 1,5 juta. 1,5 juta kawan pajak. Februari dihitung lagi, tidak dijumlahin sama Januari. Tadi Februari misal dapat 80 juta, ya sisa dikali 50%, berarti 40 juta. 40 juta dikali tarif pasal 17, kena lapis pertama. Masih lapis pertama. 5%. 5% kali 40 juta, 2 juta ya? 2 juta. 2 juta ya, 2 juta kawan pajak. Jadi dipisahin per bulan. Seperti itu kan Nenek. Nggak perlu dijumlah ya. Enggak, iya. Masing-masing bukti pokoknya juga masing-masing. Baik, nah itu tadi contoh untuk penghitungan PPh 21 ya kalian menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan ya kawan pajak. Nah kawan pajak bisa mengajukan ini ya pertanyaan di sini kepada kami di KPU Perbankan Jakarta Kembangan. Tadi sudah dijelaskan oleh kalian ya. Siapa pemotor pajak yang tarifnya digunakan sekaligus itu sudah diberikan contoh penghitungannya. Nah, kamu mungkin bisa dijelaskan lagi langkah apa lagi yang perlu dilakukan oleh kawan pajak? Ayo. Baik. Caranya. Coba ya. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya masih panjang. Panjang. Tadi sudah dijelaskan terkait penghitungan pertama tarifnya dulu, dan jenis-jenis pemberi kerjanya, menerimanya siapa aja, tarifnya apa aja, cara hitungnya seperti apa. Dia ada kewajiban berikutnya yaitu setelah menghitung, pertama menyetorkan ya nanti ya. Pertama adalah kemudian melaporkan tadi kan melaporkan SPT dan juga menerbitkan bukti potong seperti yang saya katakan tadi. Untuk caranya itu juga nanti ada aplikasi terbaru juga dari DJP. Kalau nggak pakai ISPT lagi ya? Nggak perlu, itu sudah yang aplikasi yang lama. Mulai 1 Januari 2024 sudah menggunakan yang namanya IBUPOT PPh pasal 21 atau 26. Itu sudah secara online. Secara online. Ya, online. Di situ bikin bupotnya, lapornya di situ juga. Benar, bupot langsung lapor di situ. Penghitungan pun juga langsung bisa di situ. Jadi semuanya benar tadi nggak perlu ngapal ya? Nggak perlu menghafalkan, dan nanti langsung ketahuan berapa tarifnya, berapa penghasilan brutonya, berapa PPh-nya, langsung bisa diinput di nama aplikasi yang IBUPOT pasal 21. Untuk tata caranya seperti apa? Akan saya jelaskan sebagai berikut ini. Jadi kawan pajak, untuk pelaporan SPT PPh 21 dan juga pembuatan bukti potong, silakan langsung login ke akun DJP online masing-masing. Setelah berhasil login, nanti silakan masuk ke menu lapor. Nah, di menu lapor ini nanti masuk ke menu pra pelaporan. Nah, di situ akan ada menu IBUPOT 21 atau 26. Jika di tampilan DJP online Bapak Ibu sekalian ini belum ada menu IBUPOT 21 26, silakan kembali ke menu profil terlebih dahulu. Kemudian masuk ke aktivasi fitur. Nah, di sini ada menu IBUPOT 2126. Jika di situ belum ada tanda cek, silakan kawan pajak cek dulu, kemudian ubah fitur. Jadi setelah berhasil ubah fitur, kembali ke menu lapor lagi. Nah, di menu lapor, masuk ke menu pra pelaporan, dan pastinya di situ sudah akan muncul menu IBUPOT 21 atau 26. Nah,
Ini untuk menu-menu di Ibu Pot 2126, yang pertama adalah menu bukti potong. Di sini fungsinya adalah kawan pajak bisa melakukan perekaman atas pemotongan PPh 21 setiap bulan dari karyawan atau pegawai kawan pajak sekalian. Di sini ada menu rekam, silakan diklik, kemudian klik yang bupot bulanan atau final tidak final. Nah, seperti ini tampilan untuk menu perekamannya ya kawan pajak. Di sini nanti silakan ada penginputan terbaru NPW atau NIK, kemudian ada jenis pajaknya apa nanti, kemudian di sini tinggal nanti kawan pajak menginput jumlah penghasilan bruto dalam 1 bulan berapa. Langsung saja di sini ada tombol kuning, tombol hitung. Dia akan muncul semuanya, tarifnya maupun PPh-nya berapa akan muncul otomatis. Kemudian setelah semua bukti potong diinput dan selesai, jangan lupa lakukan posting terlebih dahulu agar semua bukti potong yang direkam dan disimpan masuk ke menu draft SPT masa untuk dapat dilaporkan di SPT-nya. Setelah posting berhasil, masuk ke menu SPT masa. Nanti silakan pilih tahun pajak terlebih dahulu dan masa pajak atau bulannya yang akan dilakukan pelaporan SPT, kemudian langsung klik posting. Nanti di situ muncul tampilan draft SPT ya. Tampilan ini harus dilengkapi terlebih dahulu oleh kawan pajak. Kemudian ada lagi menu yang terakhir, menu pengaturan. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menginput nama penandatangan SPT masa dan juga bukti potong. Silakan nanti klik pada bagian penandatangan ini, bisa menambahkan NPWP direktur atau pengurusnya agar nanti dia menjadi penandatangan di potong atau di SPT masa. Tadi tampilan terkait dengan DJP online ya, tampilan Ibu Pot 21 yang sudah berlaku mulai Januari 2024 kawan pajak. Baik kawan pajak, tentunya sekarang jadi lebih mudah ya untuk lapor dan membuat bukti potong. Kali ya, apakah ada perubahan terkait dengan pelaporan SPT PPh pasal 21 sekarang ini kalian menggunakan Ibu Pot PPh pasal 21 ini? Oke, Kak Neneng. Kak Neneng dan kawan pajak tadi sudah disampaikan juga tata caranya oleh Kak Noval ya. Dan memang ternyata sudah tidak pakai ISPT Kak Neneng, nggak dipakai lagi tuh install aplikasi ISPT 21. Langsung lewat akun DJP online tadi ya Kak Noval ya. Nah, tentu saja ada perbedaan kawan pajak sesuai dengan PMK 168 ini. Yang pertama adalah bahwa bukti potong tetap dibuat meskipun PPh pasal 21-nya itu Rp0. Jadi meskipun di bawah PTKP nih Kak Neneng, itu tetap diterbitkan bukti potong. Kalau dulu kan cuma dimasukin di daftar aja kan ya, di daftar aja jumlah total pegawai yang di bawah PTKP. Kalau ini tidak, tetap dibuat satu persatu pegawai yang di bawah PTKP itu tetap dibuatkan bukti potong. Kemudian perbedaannya lagi bahwa bukti potong diterbitkan itu harus setiap bulan sesuai dengan penghasilannya di bulan tersebut. Kalau dulu pegawai tetapnya itu tidak perlu setahun sekali langsung 1721 A1 atau A2. Nah, kalau ini tidak, tetap terbit bukti potongnya untuk setiap bulan, nanti akhir tahun atau masa pajak terakhir tetap terbit bukti potong yang 1721 A1 A2. Iya, benar, tetap terbit. Untuk dipakai laporan SPT tahunannya si pegawai. Diberi ya. Wajib diberi. Kemudian perbedaan yang terakhir itu SPT masa PPh pasal 21 harus dilaporkan setiap bulan oleh pemberi kerjanya selama masih memberikan gaji atau penghasilan kepada para pegawainya Kak Neneng. Jadi meskipun nihil, semua pegawainya nih di bawah PTKP, kalau dulu kan tidak perlu ya, cuma masa Desember aja kan ya. Nah, kalau sekarang harus dilapor setiap bulan selama masih memberikan penggajian atau upah kepada pegawainya. Seperti itu Kak. Jadi semua pegawai ya Kak ini ya? Tidak bayar pegawai tetap, untuk pegawai yang penting ada bayar gaji. Meskipun itu dia cuma mempekerjakan, tidak ada cuma pegawai tetap nih, nggak ada bukan pegawainya atau sebaliknya, nah itu tetap harus lapor SPT 21. Nah, kawan pajak, obrolan kita semakin berkualitas ya. Penjelasan tentang ketentuan dari pemotongan PPh pasal 21 sesuai PMK 168 tahun 2023. Nah, terakhir nih kalian dan kenapa? Apakah ada yang ingin disampaikan? Untuk para kawan pajak, untuk pemberi kerja ataupun untuk penerima penghasilan? Ladies first, silahkan. Ladies first. Baik kawan pajak,
karena ladies first lagi nih, apa ya yang ingin saya sampaikan tuh sebenarnya reminder aja seperti kan yang bilangnya reminder kepada para kawan pajak. Saya mungkin fokusnya dulu ke pemberi kerja nih Kak Noval ya, karena ada kepentingan pelaporan SPT tahunan oleh pegawainya dimohon untuk rutin menerbitkan bukti potongnya dan memberikan kepada si pegawai karena mereka bakal pakai untuk lapor SPT tahunan dan mereka akan kebingungan ketika datang atau konsultasi ke kantor pajak mau lapor SPT tahunan tanpa bukti potong kan Neneng kan ya. Nah jadi itu aja sih reminder kepada para pemberi kerja, semoga dengan penerapan EBUPOT 21 ini itu lebih memudahkan para pemberi kerja untuk menerbitkan bukti potongnya. Jadi bisa lebih rutin dan lebih patuh lagi untuk penerbitan bukti potong dan tentu saja pelaporan SPT 21. Itu aja sih. Silakan kenapa? Baik, kalau saya tadi ini ya, kalau kalian terkait dengan pemberi kerjanya, saya akan memberi reminder kepada penerima penghasilan atau karyawan. Termasuk aku dong. Ya, bagi kita semua juga. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa bukti potong itu diterbitkan adalah setiap bulannya, entah bagi pegawai tetap maupun pegawai ya. Jadi bukti potong tadi diterbitkan oleh pemberi kerja, silakan itu merupakan hak bagi pegawainya untuk namanya meminta bukti potong tadi. Itu silakan diminta itu sebagai arsip bagi penerima penghasilan atau karyawan. Silakan disimpan saja yang setiap bulannya. Dan yang setahunannya juga yang A1 atau 2 itu juga wajib diberikan ke karyawan juga. Jadi digunakan bagi pribadi untuk lapor ke SPT tahunan. Dan yang kedua terkait dengan adanya aturan terbaru ini dengan adanya tarif efektif rata-rata. Nah, ini nanti penghitungan tiap bulan juga pasti berubah dengan yang hitungan lama ya. Betul ya. Jadi kan sudah ketahuan langsung bulanan berapa, tarif efektifnya berapa. PPh bulanannya pun sudah ketahuan. Nah, jadi nanti untuk kawan pajak ini jangan kaget apabila di akhir tahun ya ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian nanti bisa jadi kurang bayarnya lebih tinggi dibanding bulan-bulan yang sebelumnya. Bisa jadi ya. Bisa jadi dipotong besar lebih tinggi seperti itu. Jadi nggak usah kaget karena seperti dijelaskan di awal tadi oleh Kak Lia bahwa untuk jumlah akumulasi totalan ya. Total setahun tetap ya. sama dengan ketentuan yang lama, nggak ada perbedaan. Cuma disebar-sebarkan. Cuma disebar per bulannya saja yang berbeda. Ya, persentasenya berapa yang dipotong PPh-nya seperti itu. Kenapa Anda lihat luar biasa sekali. Terima kasih atas waktu dan sharingnya ya kalian dan Kak Nova. Nah, untuk sebelum kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini, mungkin akan ada yang disampaikan oleh narasumber kita baik kalian maupun Kak Nova. Silakan. Kalian lagi. Kita berhasil dari tadi udah banyak menyampaikan ya Kak Nova ya. Sekarang singkat saja Kak. Kalau begitu singkat aja kawan pajak ya. Tapi saya rasa ini penting. Jadi kami nih mewakili Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan banyak terima kasih kepada para kawan pajak ini atas kontribusinya Kak Neneng ya. Betul-betul kawan pajak ini adalah kontributor terhadap penerimaan negara Kak Noval ya, dan itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, semoga dengan diterapkannya kebijakan PMK 168 tahun 2023 ini akan menambah ya, meningkatkan kepatuhan pemotongan PPh pasal 21, kemudian penerbitan bukti potongnya, dan yang terpenting adalah pelaporan PPh pasal 21-nya. Jadi semakin patuhlah para kawan pajak dengan aturan ini. Semoga dimudahkan lah ya, begitu kan Nenek. Ini kemudian bagi para kawan pajak yang tadi mungkin belum jelas bagaimana cara menghitung, bagaimana cara melaporkan, silakan nanti bisa melakukan konsultasi langsung ke KPP, bisa melalui telepon, bisa WA chat, atau bisa datang langsung ke helpdesk nanti. Akan kami bantu untuk menjelaskan bagaimana tata cara penghitungan yang benar, pelaporan yang benar seperti apa. Silakan. Semua layanan ya di KPP Pratama adalah gratis. Tanpa biaya. Silakan datang pada hari dan jam kerja. Ya, jam kerja tentu saja. Nggak ada orang di kantor kalau bukan jam kerja Noval. Jadi bisa datang langsung di helpdesk ya, ketemu kami. Kemudian bisa apa lewat telepon? Mungkin langkah pertama ini biasanya kalau wajib pajak itu Kak, dia melalui chat dulu. Oh, kadang lewat chat dulu ya. Chat nanti belum jelas,
telepon. Mm-mm. Telepon belum jelas, kami suruh datang langsung ke KPP Iya. saja. Karena ada yang bisa langsung ya lewat WA pun mereka paham ya. Iya, ada yang langsung Ada yang paham. bisa, ada yang pengen ketemu langsung nih baru bisa. Terutama menjalankan. nih terkait aplikasi Kak. Aplikasi Hmm. biasanya lebih mantap tuh datang langsung. Nah, kita juga sih menjelaskannya juga lebih enak ya Iya. sambil lihat aplikasinya. Iya. Gitu kan Neneng. Jadi kali ya santai tapi berkualitas sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Iya. Kawan pajak yang masih penasaran mengenai implementasi PMK 168 tahun 2023 dalam pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada orang pribadi yang dipekerjakan, silakan nanti bisa menyaksikan tayangan ulang podcast ini. Untuk konsultasi via WA, silakan hubungi kontak layanan helpdesk kami ya di 0851 7686 0086. Jangan lupa juga kawan pajak untuk menyaksikan obrolan kami berikutnya, karena ini ospek bukan sembarang ospek. Ospek 086 adalah obrolan santai perpajakan, sarana edukasi menarik bagi para kawan pajak. Siapakah yang akan kita ospek di episode mendatang? Penasaran? Jangan lupa subscribe dan like akun YouTube KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa. Sehat selalu. Salam satu bahu.